Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang ya. Nah, oke adik-adik, untuk kali ini saya akan coba berdiskusi di channel ini bersama kalian semua yang memang hendak memilih di Simama Poltekkes atau yang sudah sempat daftar kan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di WA dan kemudian di YouTube juga. Nah, jadi ini akan saya coba berikan sedikit penjelasan ya. Nah, mungkin sebagian siswa disibukkan dengan berbagai penantian gitu ya. Artinya penantian bagaimana sih ini gitu ya. Bagaimana sih informasi ini, kemudian penuhlah dengan banyak-banyak pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin saya rasa pikiran siswa juga peserta di Simama Poltekkes ini agak terganggu ya kan. Kenapa? Karena sebagian siswa mungkin ada juga yang kurang paham gitu kan, karena banyak juga yang masuk ke WA langsung ke saya dengan pertanyaan-pertanyaan, karena banyak yang tidak mengerti gitulah. Artinya dengan perubahan ini pasti membingungkan gitu ya. Yang mana, yang mana, yang ini, yang itu ya. Jadi sangat susah untuk dipikirkan. Nah, jadi saya akan coba bantu sedikit bagi adik-adik kami supaya lebih tenang, supaya jangan terlalu terlalu agresif ya, terlalu agresif, karena mungkin dengan situasi ini takut ketinggalan gitu kan, takut ketinggalan informasi lah, kemudian takut nggak ada berita lah gitu ya, takut nggak ada teman yang ngasih tahu gitu kan. Karena memang di situasi-situasi seperti ini ya kita harus yang memang siap gitu. Jadi adik-adik boleh gabung di grup WA kita, ada di sini. Memang di grup WA yang ada di Simama Poltekkes 2020 sudah penuh gitu ya. Nah, tapi kita ada juga grupnya di Simama Poltekkes 2. Nah, boleh dicek linknya di sini, nanti bisa dicek di deskripsi di bawah ya. Nanti dilihat saja di sana, saya akan buatkan. Nah, jadi adik-adik bisa gabung di sana untuk bertanya, berdiskusi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi kalau saya hanya sekarang-karang hanya memperhatikan saja. Nanti kalau misalnya ada yang terlalu penting, karena sebagian siswa peserta ini kan sudah juga yang memang sudah paham. Nah, jadi tinggal berdiskusi dengan mereka gitu. Nah, oke. Jadi saya akan coba beritakan sedikit atau informasikan sedikit. Nah, jadi kepastian daripada Simama Poltekkes ini yang sudah pasti memang fix sudah menggunakan portofolio. Nah, jadi adik-adik kan harus dinilai berdasarkan portofolionya. Nah, jadi ingat adik-adik, uh, ketika saya perhatikan ada yang bertanya, bagaimana dengan anak IPS dan anak SMK gitu ya. Nah, jadi saya coba bahas, jadi nggak usah takut, karena memang si mama ini kan khusus untuk semua jurusan gitu. Jadi untuk semua jurusan, latar belakang jurusan mulai dari SMA, IPA, IPS, kemudian madrasah juga ya, madrasah juga, kemudian kesehatan juga. Nah, jadi intinya di Simama ini kan semua jurusan boleh daftar di sebelumnya, ya kan? Nah, jadi jangan ada misalnya menyampaikan berita atau sesuatu yang tidak pasti. Misalnya seperti ini, untuk jurusan yang lain gitu, untuk
Nah, untuk jurusan yang lain gimana gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ada yang menyampaikan seperti ini, nanti ikut di mandiri aja gitu kan, ikut di mandiri. Oh, bagaimana sih sistemnya gitu kan. Kan nggak mungkin ada juga yang menyampaikan itu bayar lagi nanti yang bukan jurusan IPA. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi kurang valid sebenarnya ya kalau bisa jangan disampaikan supaya siswa yang lain atau peserta yang lain tidak bingung gitu kan. Jadi ujung-ujungnya dia terkontaminasi sehingga dia mulai down gitu kan. Jadi hati-hati juga kepada teman-teman adik-adik kami yang ada di grup ya, supaya menyampaikan berita yang pasti gitu ya, yang udah fix. Jadi berbagi dengan teman ya, tapi yang bisa bermanfaat lah. Jadi jangan misalnya sebagian membuat orang takut gitu kan. Nah, jadi adik-adik di sini intinya tetap saya katakan di sebelumnya, dengarkan informasi dari Poltekkes masing-masing. Kalau misalnya sudah buka, ya lihat. Kalau belum, ya tunggu saja gitu. Jadi jangan misalnya itu membuat kamu menjadi was-was atau misalnya jadi bingung, jadi takut gitu kan. Tunggu saja gitu, sabar. Nah, kalau misalnya ada informasi di grup, ya kan, informasi terbaru dari grup misalnya Poltekkes Jakarta gitu kan, Jakarta 3, Jakarta 2, Jakarta 1, ya itu dipegang aja, jadi pegangan. Diterima dari sini, dipegang, kemudian diseleksi apa yang perlu, ya itu disiapkan gitu. Nah, jadi intinya di saat sekarang bagi adik-adik yang mau mengambil jurusan di Simama Poltekkes jalur portofolio ini kan adik-adik sudah sempat daftar. Dan terakhir ini kan tanggal 15, ya kan, tanggal 15 Mei ini. Ini kan terakhir daftar. Jadi tanggal 15 Mei itu terakhir daftar, adik-adik bisa cek di websitenya. Dan tunggu saja, intinya siapkan yang pertama. Yang kamu siapkan yang pertama adalah, rapot gitu ya. Siapkan rapot mulai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu yang pertama. Nah, jadi ini di-scan saja, di-scan. Di-scan, itu ingat adik-adik, tidak perlu dilegalisir ya. Tidak perlu dilegalisir nanti ketika mungkin tidak perlu legalisir ya, jadi nggak usah dilegalisir karena ini kan menggunakan upload saja. Nah, itu yang pertama. Nanti kalau udah masuk kamu diterima di Poltekkes yang kamu harapkan, ya mungkin akan dimintakan legalisir dari sekolah, ya kan. Nah, sekarang tugasmu adalah men-scan rapot asli ya, rapot asli itu ingat. Jadi bukan misalnya seperti PMDP itu, misalnya sudah dibuat rata-ratanya segala macam, nggak perlu. Ini rapot asli aja di scan ya. Jadi rapot asli kamu scan, kemudian jangan lupa akreditasinya juga. Nah, adik-adik misalnya mungkin ketika sekarang bagaimana sih mencari akreditasi sekolah karena situasinya kan lagi ada COVID misalnya. Nah, jadi adik-adik boleh cek di sini, di website ini. Nanti kamu bisa buka di Google juga, ya. Badan Akreditasi Sekolah Nasional, ya. Jadi bisa dicek di sana, Badan Akreditasi Nasional Sekolah, ya. Nah, jadi bisa dicek di situ BASN ya. BASM ya. Nanti bisa dicek di situ. Nah, tinggal dicari nanti akreditasinya, nanti kamu tinggal masukkan namanya NPSN. Jadi kamu cari dari Google aja. Kamu cari dari Google, kemudian klikkan di bawah paling bawah nanti di sini, coba ditengok di sini, ya. Nah, kamu klik di situ nomor NPSN sekolahmu, nomor berapa tinggal masukkan. Baru setelah itu nanti akan muncul akreditasinya apa. Nah, setelah itu maka muncul di bawahnya ada semua penilaiannya lah. Jadi tinggal kamu klik nanti NPSN maka muncul nama sekolah kamu gitu. Jadi silakan dicek di sana adik-adik mana tahu ingin melihat akreditasi. Nah, kalau misalnya
nggak ada misalnya yang bisa di-download, ya berarti harus ada pakai sesuatu password mungkin untuk masuk ke dalam akun daripada sekolahmu di Sispena, namanya Sispena ya. Jadi silakan ditanyakan kepada sekolah masing-masing. Hanya itu saja, 2 saja. Jadi tetap adik-adik konsentrasi kepada website yang ada di sini, yaitu Simama Poltekkes Go ID ya. Jadi itu aja ditunggu. Nah, saya yakin setelah pendaftaran selesai di tanggal 15, maka untuk sinkronisasi atau perubahan atau aplikasi daripada portofolio ini dengan sistem portofolio ini akan selesai. Jadi kita tunggu saja gitu. Nah, jadi kalau misalnya servernya down atau misalnya error, ya ditunggu, jangan langsung frustasi gitu, ya kan? Jadi ditunggu saja adik-adik supaya jangan ada yang aneh-aneh. Ingat, setelah tanggal 15 Mei mungkin ini akan selesai dan kamu bisa masukkan nilaimu ke dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh Poltekkes. Jadi ingat, yang pertama hanya 2 itu saja. Jadi IPA, IPS, SMK, non-kesehatan dan kesehatan boleh daftar. Nah, itu ya, itu yang paling penting. Jadi adik-adik boleh daftar sudah memang, jadi tidak perlu mengikuti ujian mandiri, enggak. Karena memang kamu sudah terdaftar dan enggak perlu bayar lagi gitu kan. Enggak perlu bayar lagi di ujian mandiri, enggak, itu bukan ke situ lagi ya. Sekarang tugasmu memang harus uh, di Poltekkes ini aja, di Simama ini. Berarti kamu sudah memang diakomodir dan nilainya pun kalau kita perhatikan, karena dia kan untuk Simama Poltekkes yang harusnya kan ujiannya kan ada berapa tuh? Ada matematik, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, ya kan? Biologi, fisika, kimia gitu kan. Nah, jadi agar terakomodir atau misalnya agar semua bisa masuk di Simama yang sudah mendaftar, tak mungkin dikecewakan gitu ya, nggak mungkin dikecewakan lah yang sudah daftar dari SMK maupun IPS. Jadi kalau kita ngikut PMDP ya kan, kalau kita mengikuti yang PMDP, otomatis yang adik-adik yang sekarang kalau portofolionya yang diambil adalah jurusan yang sama seperti PMDP, udah jelas kita nggak masuk kan gitu kan, yang jurusan SMK sama jurusan IPS gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada misalnya contoh fisika, kimia, biologi, kan gitu kan nggak ada. Yang ada itu kan kalau kita secara umum itu yang ada fisika, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris gitu. Nah, jadi adik-adik di sini untuk yang Simama Poltekkes jalur portofolio itu yang dicek itu hanya 3 bidang itu saja. Nah, jadi yang dicek 3 bidang itu saja. Nah, jadi kenapa? Kalau menurut saya untuk menggabungkan semua ini, menyatukan ini hanya 3. Ya, kenapa? Karena memang setiap sekolah atau setiap mata ujian yang bisa sama antara SMK, IPS dan IPA ya dan yang lain-lain, maka madrasah itu hanya 3 ya, hanya 3, yaitu matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang lain enggak gitu ya. Jadi memang adik-adik yang jurusan SMK dan IPS itu bisa masuk di Simama Poltekkes yang ini melalui jalur portofolio. Jadi nggak usah mikir gimana sih kami jurusan fisika kami nggak ada gitu, nggak. Jadi yang dilihat itu hanya 3 saja, bahasa Inggris, matematik, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi kamu tinggal upload semua nanti rapot aslimu ke dalam fasilitas yang sudah diberikan Poltekkes. Jadi tunggu saja di websitenya ini, tunggu saja di sini, jangan apa namanya, jangan terkontaminasi dengan berita-berita muncul hoax yang lain ya kan. Jadi adik-adik silakan ditunggu saja, tetap stay cool. Intinya fokus menyiapkan yang 2 tadi ya, yang 2 tadi, nilai rapot semester 1 sampai semester 5, kemudian akreditasi. Oke? Nah, itu saja yang bisa sampaikan buat adik-adik, semoga bermanfaat. Nah, kita akan tunggu di video selanjutnya membahas tentang question and answer
di part yang kedua. Oke, terima kasih banyak. Ini hanya sekedar penjelasan buat kalian. Semoga ini bisa menjadi bahan buat kita untuk tetap santai dan menunggu sampai tanggal 15 setelah selesai pendaftaran. Tunggu saja, pasti kamu akan bisa memasukkan nilaimu semuanya. Oke, jangan lupa fokus, kemudian stay cool, jangan buru-buru, jangan bingung, jangan ragu, tetap tunggu di website ini. Oke? Terima kasih, sampai jumpa kembali di video kita berikutnya. Horas, salam. Oke, jadi jika kamu ingin mendapatkan akreditasi sekolahmu, adik-adik tinggal klik saja di sini. Misalnya yang pertama, kamu harus buat dulu NPSN dari sekolahmu ya, cari NPSN. Misalnya kalau saya buat di sini nama sekolahnya NPSN SMA Brigjen gitu ya. Saya cari dulu di sini Katamso gitu ya. Oke, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, maka ini NPSN-nya kan ada. Jadi kamu tinggal klik saja salin. Sudah. Setelah itu, adik-adik bisa masuk ke namanya akreditasi SMA, bisa juga badan akreditasi sekolah misalnya. Oke, langsung diklik saja. Nah, di sini adik-adik akan muncul yang ini. HTTP ban SM ya, akreditasi sekolah, ban SM. Nah, oke, sekolah dan madrasah. Sudah, kamu langsung klik saja. Ketika diklik, maka ini muncul seperti ini adik-adik. Temukan informasi akreditasi sekolah. Nah, langsung saja di paling bawah masukkan di sini yang tadi. Jadi NPSN-nya masukkan. Nah, langsung cari sekolah. Nah, inilah dia adik. Jadi kalau misalnya kita buat dulu ini situs desktop ya. Nah, oke, inilah tampilannya. Jadi adik-adik sudah masukkan, kita masukkan lagi coba ya. Nah, ini coba kita masukkan, ini dia. Nah, sudah. Nah, ini adik-adik muncul. Nah, akreditasinya A gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat semuanya, mungkin sebagian ada juga yang sudah melampirkan bisa di-download dia. Jadi kamu klik saja NPSN yang ini, yang ada di sini, coba dicek yang di samping nomor 1 kan ada NPSN itu di sini. Di showing nomor NPSN sekolah tahun akreditasi peringkat alamat. Jadi kamu tinggal klik saja ininya yang ada nomornya ini, tinggal diklik. Nah, ini dia, coba dicek di sini. Inilah dia tampilannya setelah kita buat dia. Nah, di sini ada riwayat akreditasi, semuanya bisa dilihat di sini. Di sini ada juga websitenya, nama kepala sekolahnya. Kita tunggu masih loading. Di sini biasanya lengkap dibuat ya. Nah, kalau ada juga sekolah misalnya yang ada langsung sudah dia di-download ya. Nah, jadi kalau misalnya mau melihat selanjutnya tinggal diklik di sini isi spena tadi yang logo S. Nah, jadi munculnya kemari. Nah, jadi silakan sertifikat konversi SMK, sertifikat akreditasi, klik di sini. Jadi kalau misalnya diklik di sini, memang dia yang bisa masuk itu hanya admin dari sekolah. Jadi kita tunggu saja, nanti adik-adik bisa lihat di situ ya. Oke, itu saja. Audio Jungle.